Bayangkan situasinya sederhana saja. Kamu berada di luar negeri, jauh dari rumah, tapi membawa sesuatu yang selalu membuatmu merasa aman. Di dompetmu ada mata uang negara sendiri, lembaran uang yang selama ini kamu yakini sebagai simbol kerja keras, simbol kedaulatan, simbol stabilitas ekonomi. Kamu melangkah masuk ke sebuah money changer dengan percaya diri penuh. Tidak ada rasa ragu. Ini rutinitas yang sudah sering kamu lakukan. Kamu tersenyum, menyerahkan uangmu, lalu menunggu angka muncul di layar. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Petugas menggeleng pelan. Uang itu dikembalikan, ditolak. Tanpa banyak kata, tanpa basa-basi. Alasannya singkat. Ringgit tidak kami terima. Di momen itu bukan hanya uang yang terasa ditolak. Ada sesuatu yang lebih dalam ikut terempas. Rasa percaya diri, rasa aman, bahkan rasa bangga sebagai bagian dari sebuah negara. Dan inilah pengalaman nyata yang belakangan menghantui banyak warga Malaysia. Ini bukan cerita buatan, bukan juga rumor media sosial. Ini terjadi di dunia nyata, di Thailand, di Filipina, di tempat-tempat yang selama ini dianggap aman dan ramah bagi wisatawan Malaysia. Polanya nyaris selalu sama. Ringgit dianggap beresiko. Nilainya dinilai terlalu mudah jatuh. Money changer tidak mau menanggung potensi kerugian. Di Phuket, di Manila, ceritanya berulang dengan wajah berbeda, tapi alasan yang serupa. Seorang pakar ekonomi Malaysia, Dr. Abdul Ghafur Mubarak, menjadi salah satu yang pertama menyuarakan pengalaman ini secara terbuka. Ia menceritakan bagaimana ringgit yang dibawanya ke Phuket ditolak oleh money changer. Alasannya terdengar teknis, bahkan dingin. Hari ini ringgit mungkin bernilai sekian, tapi besok bisa jatuh tajam. Mereka tidak mau mengambil resiko itu. Awalnya banyak yang menganggap ini hanya kasus sial. Mungkin hanya satu money changer yang terlalu selektif. Mungkin hanya kebetulan. Tapi cerita serupa terus bermunculan. Dari wisatawan berbeda, dari lokasi berbeda, dalam waktu yang berdekatan. Dan di titik itulah, kesadaran mulai terbentuk. Ini bukan kebetulan, ini pola. Dan bagi publik Malaysia, pola ini menyentuh titik yang paling sensitif. Mata uang bukan sekedar alat tukar. Ia bukan hanya kertas dengan angka. Mata uang adalah simbol kedaulatan. Ia adalah representasi kepercayaan dunia terhadap sebuah negara. Ketika mata uang diterima, negara itu dianggap layak berdiri sejajar. Ketika mata uang ditolak, rasanya seperti disuruh berdiri di luar barisan. Kamu masih negara, tapi diperlakukan seolah harus minta izin untuk masuk. Selama ini di benak banyak warga Malaysia, ringgit bukan mata uang sembarangan. Malaysia adalah negara industri, anggota ASEAN, ekonomi menengah atas. Ringgit sudah lama dipakai warganya keliling Asia Tenggara. Ke Thailand, aman. Ke Filipina, aman. Ke Indonesia bahkan dulu sering dianggap lebih kuat dibanding rupiah. Maka ketika kabar penolakan ini muncul, reaksinya bukan tenang. Ada yang marah, ada yang menyangkal, ada yang langsung menuduh hoaks. Ada pula yang menyalahkan money changer. Namun dunia uang tidak mengenal emosi. Money changer bukan lembaga persahabatan antar bangsa. Mereka tidak peduli sejarah, tidak peduli sentimen nasional, dan tidak peduli pidato pejabat. Mereka hanya peduli satu hal. Apakah uang ini aman bagi mereka atau tidak? Jika hari ini mereka menerima ringgit lalu besok nilainya jatuh, merekalah yang menanggung kerugian. Perhitungan mereka dingin, matematis, dan kejam bagi perasaan. Disinilah banyak orang mulai salah fokus. Mereka sibuk membandingkan kurs. Ringgit sekian, rupiah sekian. Mereka berdebat soal angka. Padahal inti masalahnya bukan pada kurs. Masalahnya adalah kepercayaan. Uang pada dasarnya adalah janji. Selembar kertas bernilai karena dunia percaya bahwa negara di belakangnya mampu menjaga nilainya. Begitu kepercayaan itu goyah, uang itu berubah menjadi sekedar kertas berwarna. Dan sinyal yang muncul sekarang cukup jelas. Kepercayaan terhadap ringgit, setidaknya di level paling praktis, sedang bocor. Bukan di laporan IMF, bukan di seminar ekonomi, tapi di lapangan, di meja money changer, di tangan pedagang. Justru disitulah kejujuran ekonomi terlihat tanpa topeng. Yang membuat situasi ini terasa jauh lebih menyakitkan adalah lokasinya. Ini tidak terjadi di Eropa atau Amerika. Ini terjadi di Thailand dan Filipina, negara tetangga, sesama ASEAN.
lingkungan yang selama ini dianggap halaman rumah sendiri. Ketika mata uangmu kehilangan daya tawar bahkan di kawasanmu sendiri, itu bukan lagi isu kecil, itu alarm keras. Pelan-pelan nada obrolan publik Malaysia berubah, dari defensif menjadi reflektif, dari menyalahkan pihak luar menjadi mulai bertanya ke dalam, apa yang sebenarnya terjadi dengan ekonomi kita? Kenapa ringgit semakin volatil? Kenapa investor global terlihat semakin berhati-hati? Kenapa dolar Amerika semakin dominan? Dan pertanyaan yang paling sensitif, apakah kebijakan ekonomi Malaysia masih benar-benar berdaulat? Pertanyaan-pertanyaan ini berbahaya bagi menteri manapun, karena ini bukan soal teknis, ini soal fondasi. Dunia uang tidak bisa dibohongi oleh pidato, ia hanya percaya pada stabilitas nyata. Dan ketika kepercayaan mulai goyah, dampaknya tidak berhenti di luar negeri, ia merembes ke dalam negeri. Jika rakyat sendiri mulai ragu pada mata uangnya, efeknya berlipat ganda. Di balik semua ini, ada struktur yang jauh lebih besar. Ringgit tidak melemah dalam ruang hampa. Ia terjepit dalam sistem keuangan global yang sejak lama dikuasai satu mata uang, dolar Amerika Serikat. Banyak orang masih melihat dolar hanya sebagai alat tukar, padahal dalam praktiknya, dolar adalah senjata geopolitik. Perdagangan global berbasis dolar, hutang luar negeri berbasis dolar, cadangan devisa, harga komoditas, semuanya berputar di sekitar dolar. Negara boleh punya bank sentral, tapi jika denyut ekonominya tergantung pada satu mata uang asing, kedaulatannya tidak pernah sepenuhnya utuh. Malaysia, suka atau tidak, berada di posisi itu. Setiap kebijakan moneter harus menoleh ke satu arah. Ketika The Fed menaikkan suku bunga, negara-negara berkembang langsung terhentam. Modal asing keluar, mata uang tertekan. Jika ikut menaikkan suku bunga, ekonomi domestik bisa tercekik. Jika tidak ikut, mata uang makin jatuh. Pilihannya bukan bebas, pilihannya terpaksa. Dalam situasi global yang penuh ketegangan geopolitik, perang, sanksi, dan krisis energi, investor global menjadi paranoid. Mereka mencari tempat yang dianggap paling aman, dan aman versi mereka hampir selalu berarti Amerika Serikat. Akibatnya dana mengalir keluar dari negara berkembang. Ringgit tertekan. Bukan karena Malaysia bodoh, bukan karena kebijakan semata, tapi karena aturan main global memang tidak adil sejak awal. Namun masalah ringgit tidak berhenti di faktor eksternal. Dari dalam negeri pun beban menumpuk. Defisit fiskal, hutang publik, ketergantungan pada sektor ekspor tertentu, serta dinamika politik domestik membuat mata uang ini semakin rapuh di mata pasar. Pasar punya penciuman tajam. Mereka tahu negara mana yang tahan banting dan mana yang mudah goyah. Begitu ada sinyal negatif, ringgit langsung terkena dampaknya. Di tengah kegelisahan ini, muncul satu kontras yang terasa seperti tamparan. Saat ringgit harus ditukar dulu ke dolar untuk bisa dipakai, mata uang negara tetangganya justru diperlakukan berbeda. Rupiah Indonesia, mata uang yang dulu sering dijadikan bahan olok-olok, kini justru muncul sebagai contoh kepercayaan praktis. Di Arab Saudi, khususnya di Mekah dan Madinah, rupiah diterima langsung oleh sebagian pedagang, tanpa ditukar ke rial, tanpa drama, tanpa debat. Pedagang bahkan hafal pecahannya. Mereka menyebutnya dengan santai, ini uang Jokowi. Kalimat yang terdengar ringan, bahkan lucu, tapi maknanya sangat berat. Itu berarti rupiah dikenal, dipercaya, dianggap cukup stabil untuk diputar. Ini bukan romantisme, bukan karena pedagang Arab tiba-tiba jatuh cinta pada Indonesia. Ini murni bisnis. Jamaah Indonesia jumlahnya besar, perputaran uang cepat, nilai rupiah relatif stabil dan bisa diprediksi. Bagi pedagang, itu sudah lebih dari cukup. Disinilah ironinya mencapai puncaknya. Di satu sisi ringgit ditolak di Thailand dan Filipina, harus lewat dolar, dianggap berisiko. Di sisi lain, rupiah dipakai langsung di Arab Saudi, dipanggil dengan namanya sendiri, dan diputar dengan santai. Ini bukan soal siapa lebih kaya, ini soal siapa yang lebih dipercaya. Kepercayaan tidak dibangun dari klaim, ia dibangun dari konsistensi. Indonesia tidak membangun kepercayaan ini lewat pidato heroik atau slogan besar. Ia dibangun lewat kerja membosankan, menjaga inflasi, menjaga stabilitas, menjaga pasokan, menjaga volume ekonomi. Hasilnya tidak meledak-ledak, tapi terasa di lapangan. Malaysia kini dipaksa bercermin. Menyalahkan money changer itu mudah, menyalahkan sentimen global juga gampang. Tapi jujur pada diri sendiri jauh lebih berat. Apakah ekonomi terlalu tergantung? Apakah diversifikasi kurang? Apakah kebijakan moneter terlalu reaktif?
Pertanyaan-pertanyaan ini tidak bisa lagi dihindari. Asia Tenggara sedang mengalami pergeseran halus tapi nyata. Ini bukan soal Indonesia versus Malaysia. Ini soal peta ekonomi kawasan yang berubah. Negara dengan pasar domestik besar, stabilitas terjaga, dan volume ekonomi tinggi akan lebih tahan banting menghadapi guncangan global. Pada akhirnya, satu kesimpulan sulit dihindari. Kedaulatan ekonomi bukan diukur dari pidato menteri atau grafik presentasi. Ia diuji pada satu hal yang sangat sederhana. Apakah uangmu diterima atau ditolak di tangan orang lain? Hari ini ringgit merasakan penolakan itu. Hari ini juga rupiah merasakan sambutan. Besok bisa saja berubah. Dunia uang tidak setia, tapi momen ini nyata. Dan bagi Malaysia, ini adalah peringatan keras. Karena di dunia ekonomi global, kehilangan kepercayaan tidak terasa di podium. Ia terasa di dompet rakyatnya sendiri.